Shalom saudara. Hari ini saya mau menyampaikan tentang mahligai. Sejujurnya saya ini bukan orang yang terlalu mengerti tentang mahligai. Tapi saya mau belajar dan biar kita juga sama-sama belajar. Seperti perempuan Samaria yang hari itu Tuhan ajarkan tentang penyembahan. Biar hari ini kita sekali lagi sama-sama belajar tentang mahligai yang dari Tuhan. Karena hari-hari ini sejujurnya kita sangat perlu untuk masuk ke dalam mahligainya Tuhan. Karena di dalam mahligai Tuhanlah ada jaminan yang dari Tuhan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Karena di luar sana sangat banyak jebakan yang kita tidak pernah tahu. Dan iblis coba rencanakan apapun untuk menghancurkan pasukan Tuhan. Tapi hari ini biar kita sama-sama belajar. Karena mahligai tidak hanya bicara tentang panggilan mempelai. Tapi mahligai berbicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Berbicara bagaimana kita melakukan semua bersama dengan Tuhan. PPT boleh dikeluarkan? Yang pertama, ada mahligai cinta dan keintiman. Dikatakan di Kidung Agung 1 ayat 4. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur, layaklah mereka cinta kepadamu. Hari-hari ini Tuhan sangat ingin untuk kita masuk ke dalam mahligainya yang namanya mahligai cinta. Untuk kita menikmati dan masuk ke dalam cintanya Tuhan lebih dalam lagi. Karena cintanya manis seperti anggur. Dan biar kita mengenal hatinya lebih dalam lagi. Seringkali kita terlalu takut begitu mendengar kata mahligai. Harus sangat kudus dan seringkali kita berpikir tidak layak. Tapi biar hari ini, maukah kita untuk satu step melangkah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada mahligainya. Karena Tuhan mempersiapkan mahligai cinta bagi kita. Untuk kita masuk ke dalam cintanya lebih dalam lagi. Dan masuk ke dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya. Next. Di ayatnya dikatakan di dalam bahasa Inggris. Draw me away, the daughter of Jerusalem, we will run after you. The Sulamite, the king has brought me into his chambers. Kita ini adalah Sulamit-Sulamitnya Tuhan, yang Tuhan sangat rindu untuk kita masuk lebih dalam lagi bersamanya. Kalau kita baca di Kidung Agung, Sulamit itu adalah sosok yang sangat dinanti-nantikan. Tuhan sangat menanti-nantikan kita untuk kita mendekat kepadanya dan berlari kepadanya. Untuk kita masuk ke dalam mahligainya. Tapi di dalam mahligai cinta ini tidak hanya bicara tentang cinta dan keintiman. Dikatakan di ayat yang berikutnya di versi yang lain. We will celebrate, we will sing, and we will make great music. Di dalam mahligai juga ada sukacita. Di dalam mahligai ini ada kebahagiaan yang dari Tuhan, sukacita, puji-pujian, dan musik yang dari Tuhan. Dan Tuhan ingin mengatakan, jangan takut untuk menghadapi hari-hari ini. Jangan menjadi letih. Tapi mari masuk. Karena akan ada sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Di tengah pandemi, di tengah seluruh dunia sedang berteriak. Kelihatannya tidak ada pertolongan. Tapi waktu Tuhan bawa kita masuk ke dalam mahligainya, ada sukacita yang dari Tuhan. Di tengah semua seperti padang gurun, kita sedang mengalami Taman Eden. Kita sedang berada di tengah kebun buah-buahan, tidak ada kekurangan.
Tidak ada resesi sama sekali. Tapi ada sukacita, ada resepsi di tengah-tengah kita, pasukan Tuhan. Kemudian yang kedua, ada mahligai kecapi, tahta dan tarian. Dikatakan di Mazmur 45 ayat 8 sampai 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas Ofir. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan, chamber music from the throne room makes you want to dance. Ini adalah mahligai di mana ada penyembahan yang lebih dalam lagi. Kita sebagai penyembah Tuhan, kita harus masuk lebih dalam lagi ke dalam mahligai kecapi ini. Untuk kita masuk satu step lebih dalam lagi. Dari satu level kepada level. Jangan pernah puas, jangan pernah berhenti hanya di satu level penyembahan. Tapi Kaleo sering bilang, mari masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Satu level lebih lagi dan lebih dalam lagi. Untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Masuk lebih dalam lagi. Karena kita penyembah Tuhan. Mari masuk lebih dalam. Mari kita sama-sama menginginkan yang lebih lagi yang dari Tuhan. Karena Tuhan menyiapkan sangat banyak. Tapi seberapa kita mau untuk melangkah lebih dalam bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan, pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Ini berbau sebuah wangi-wangian. Tapi wangi-wangian ini juga salah satunya mur. Itu dipakai untuk merontokkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Untuk melepaskan kita dari semua yang bukan dari Tuhan. Sehingga pada saat kita menghadap Tuhan, tidak ada lagi bau dunia yang menempel di dalam hidup kita. Biar kita masuk lebih dalam lagi ke dalam mahligai penyembahan ini. Akan ada pujian, akan ada penyembahan, tapi juga akan ada tari-tarian untuk kita menghadap di hadapan Tuhan. Dan ini adalah mahligai yang ada di tahta Tuhan sendiri. Dan ada alunan musik, ada lagu-lagu surga yang keluar yang dari tahta Tuhan sendiri. Yang akan dialirkan bagi setiap kita. Dan untuk kita masuk ke dalam kedalaman lebih lagi. Kemudian yang ketiga, ada mahligai kedalaman hati. Di Amsal 7 ayat 23. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Biar di dalam hati kita ada sebuah ruangan yang dimana di dalam loh hati kita itu tempat dimana Tuhan bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi kita juga harus belajar. Sama-sama belajar tentang kedalaman hati Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat ingin mencurahkan isi hatinya bagi kita. Tapi seringkali kita tidak pernah mendengarkan. Tidak mau mengenal hatinya lebih dalam lagi. Dan ini adalah mahligai kedalaman hati Tuhan, di mana Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya. Yang terdalam, yang Tuhan rindukan hari-hari ini. Yang Tuhan ingin untuk setiap kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada mahligai kerja. Mungkin bagi kelihatannya aneh. Kenapa di dalam mahligai ada mahligai kerja? Tapi ada ayatnya yang berkata seperti ini. Di bahasa Inggrisnya, He went down to the chamber of the royal secretary in the king's palace and found all the court official in session there. Dan hari itu sang raja masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan di situ sedang terdapat rapat besar
untuk menetapkan segala sesuatu. Dan bukankah itu yang sering kita alami hari-hari ini? Mahligai kerja, kita semua tentara Tuhan, semua pasukan terdahsyat Tuhan hari-hari ini, kita sedang bekerja dengan kekuatan yang lebih, berlipat-lipat kali ganda. Dan ini adalah tempat di mana para penguasa-penguasa berkumpul untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Bisa dibilang ini adalah grand room-nya. Di tempat di mana Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita dan Tuhan menetapkan segala sesuatu. Kita semua di sini adalah penguasa 34 provinsi, amin. Kita penguasa bangsa-bangsa. Dan di Mahligai inilah kita akan menetapkan bersama dengan Tuhan nasib bangsa kita, nasib seluruh bangsa. Apakah akan ada keselamatan yang dari Tuhan atau kita biarkan iblis menghancurkan semuanya? Hari-hari ini di tengah masa seperti ini, apakah kita memilih bekerja dengan lebih cepat, lebih kuat, atau kita memilih berhenti di tengah jalan? Saya ini beberapa hari ini nonton sebuah film yang waktu itu Sersugi cerita, yang judulnya Designated Survivor. Ini cerita tentang seseorang yang tiba-tiba tanpa dia sadar dia diangkat jadi presiden Amerika. Karena hari itu terjadi pengeboman di gedung Kapital dan presidennya mati dan sangat banyak yang mati. Dan suatu hari dan dia tiba-tiba diangkat jadi seorang presiden. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Di film itu sangat banyak masalah yang terjadi di Amerika. Dan hampir setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik tidak pernah berhenti laporan masuk. Dan asisten-asisten presiden ini, sekretaris-sekretarisnya datang memberikan laporan. Baru yang satu keluar, datang lagi yang lain ngasih laporan. Dan setiap hari presiden ini harus memutuskan sesuatu. Kalau presiden ini tidak memutuskan sesuatu atau memilih untuk berhenti sebentar saja, bangsanya akan hancur. Tapi hari itu di film itu presiden ini mengadakan rapat bersama dengan asisten-asistennya, dengan sekretaris-sekretarisnya. Dan dia mulai membagikan pekerjaan. Kamu kerjakan yang ini, kamu kerjakan yang ini, kamu kerjakan yang ini. Dan setelah presiden ini memberikan semua tugas, memberikan semua perintahnya, dan asisten-asistennya bergerak mengerjakan semuanya tepat seperti yang diperintahkan. Dan karena mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan, sangat banyak hal yang bisa ditahan. Mungkin kadang ada yang terjadi, tapi setidaknya itu berhasil direduksi. Hari-hari ini bukankah itu yang sedang kita alami? Di tengah masa seperti ini Tuhan bilang, berperanglah dengan sangat kuat. Menangkan sebanyak mungkin jiwa. Bangun pasukan terdahsyat. Dan bukankah ini yang sedang kita alami hari-hari ini? Kenapa Tuhan sangat ingin untuk pasukan terdahsyat dibangkitkan? Kenapa Tuhan sangat ingin untuk kita bergerak dengan sangat cepat? Karena kalau kita berlambat-lambat, waktunya akan sangat cepat untuk lewat. Kalau kita berlambat-lambat, maka nasib bangsa kita lah yang dipertaruhkan. Seperti Esther yang hari itu menghadap kepada raja dan nasib satu bangsa dipertaruhkan. Kalau hari itu Esther tidak maju menghadap raja dengan meresikokan nyawanya, mungkin hari itu bangsa Israel dihabiskan. Tapi karena ada seseorang yang bernama Esther yang mempertaruhkan nyawanya menghadap raja, hari itu pembalikan keadaan atas satu bangsa. Terjadi pemulihan atas Israel, kemenangan besar atas Israel. Dan hari ini kita penguasa-penguasa 34 provinsi, pahlawan-pahlawan Tuhan, kitalah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Kita yang akan menetapkan semuanya. Apakah bangsa ini akan menjadi seperti yang Tuhan mau atau kita biarkan? Pilihan ada di tangan kita semua. Mari bergerak dengan sangat cepat, seirama dan sederap dengan hati Tuhan. Kemudian yang selanjutnya ada mahligai imam. Di Yehezkiel 46 ayat 19.
Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam. Dan di bahasa Inggrisnya dikatakan into the holy chamber. Ini adalah bilik, ini adalah maligai, tempat di mana kita menaikkan korban demi korban di hadapan Tuhan. Tidak pernah berhenti menaikkan korban penyembahan. Kalau hari-hari ini iblis sangat ingin menghentikan yang namanya korban. Iblis sangat ingin menghentikan yang namanya penyembahan. Tapi kita di maligai inilah kita akan terus menaikkan korban yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti. Seperti hari itu Salomo menaikkan korban yang bahkan tidak terhitung banyaknya di hadapan Tuhan. Biar kita naikkan korban demi korban, penyembahan demi penyembahan, dupa demi dupa di hadapan Tuhan. Karena korban inilah yang akan bisa menahan pembinasa keji ini. Supaya pembinasa keji tidak menyatakan dirinya. Mari kita terus naikkan korban demi korban. Untuk kita menahan semuanya. Sehingga yang jahat tidak terjadi. Kitalah orang-orang yang Tuhan percayakan bangsa ini. Untuk menentukan semuanya. Dan ini adalah ruang kudus. Tempat di mana kita menguduskan diri. Mendatangi Tuhan. Tidak pernah ada satupun di antara kita yang layak sebenarnya. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang melayakkan kita untuk bisa masuk ke dalam maligai ini. Ke ruang kudusnya. Bertemu dengan Tuhan. Berdiri di antara Tuhan dan manusia sebagai imamnya. Membawa pendamaian atas bangsa ini. Masuk di dalam maligainya akan sangat menolong kita. Dan ini sangat penting karena hari-hari ini kita sedang berperang. Peperangan besar di depan kita. Tapi waktu kita masuk ke dalam maligainya, kita akan ada dalam jaminan Tuhan. Tapi maligai-maligai Tuhan inilah juga yang akan mengalahkan dunia orang mati. Ada satu lagi maligai yang bukan dari Tuhan. Dan ini adalah dunia orang mati. Dan dinamakan Underworld Private Chamber. Saya akan langsung baca di bahasa Inggrisnya. This is where you pomp and find music let you. Babylon to your underworld private chamber. Ini adalah sebuah maligai di mana yang ada hanya kesendirian. Private di sini artinya adalah sebuah kesunyian tanpa siapapun. Kalau maligai Tuhan adalah antara kita dengan Tuhan. Tapi di maligai ini yang ada hanya kesunyian, hanya kegelapan. Underworld, dunia bawah, dunia orang mati. Dan hari-hari ini dunia orang mati ini sedang mengincar sangat banyak anak-anak Tuhan. Yang tanpa sadar mereka mulai diseret masuk ke dalam dunia orang mati. Dan yang sangat mengerikan dikatakan seperti ini. Di dalam maligai ini ada a king size mattress of maggots. Matras sebesar king size tapi isinya dari belatung. Dan engkau akan diselimuti oleh cacing-cacing. Dan ini sangat mengerikan. Underworld private chamber, tempat di mana iblis ingin menyeret penyembah-penyembah. Iblis ingin menyeret anak-anak Tuhan. Dan hari-hari ini kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak masuk ke dalam maligai Tuhan, iblis sedang sangat ingin menyeret kita untuk masuk ke dalam maligai ini. Dan ini sangat mengerikan. Tapi biar hari ini kita memilih untuk masuk ke dalam kedalaman hati Tuhan.
Masuk untuk mengenal hatinya lebih dalam lagi. Dan jangan biarkan sedikit pun dunia orang mati memegang engkau. Karena tanpa sadar, waktu engkau membiarkan dunia orang mati ini mendekati engkau. Waktu kita membiarkan dunia orang mati ini mulai mendekat kepada kita dan kita tidak menjauh dari dunia orang mati ini. Tanpa sadar kita sedang diseret satu langkah dan satu langkah lagi. Dan pada saat kita sadar, kita sudah masuk sangat dalam. Tapi hanya jaminan yang dari Tuhan hari-hari ini yang akan mampu menyelamatkan kita. Mari jangan ada satupun pasukan Tuhan yang menjadi letih. Jangan ada satupun pasukan Tuhan yang berhenti di tengah jalan. Karena ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Ini hari di mana peperangan besar sedang terjadi. Dan setiap langkah kita akan menentukan nasib bangsa kita. Indonesia di tangan saudara. Indonesia dan bangsa-bangsa di tangan kita. Jangan biarkan bangsa ini jatuh dan dihancurkan oleh iblis. Mari kita bangkit menjadi pasukan terdahsyat yang mengenal hatinya.